Jumpa lagi dengan saya, Rustam Simamora. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penerapan rumus jumlah dan selisih sudut dalam menyelesaikan soal. Kita tahu bahwa berdasarkan rumus jumlah dan selisih sudut, kita bisa nyatakan sinus alfa tambah beta itu sama dengan sinus alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Selanjutnya, kalau sudutnya dikurangkan, sinus alfa kurang beta itu akan menjadi sinus alfa, cos beta dikurang cos alfa sin beta. Kalau kita bicara di cos, cosinus alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta. Kalau di ruas kiri tambah, di ruas kanan justru kurang. Sinus alfa kali sinus beta. Kalau dia dikurangkan, cos alfa kurang beta, itu akan sama dengan cosinus alfa cosinus beta ditambah sinus alfa kali sinus beta. Untuk tangen alfa tambah beta akan sama dengan tangen alfa tambah tangen beta per 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Kalau dia kurang, tangen alfa kurang beta akan sama dengan tangen alfa dikurang tangen beta per 1 ditambah tangen alfa kali tangen beta. Seandainya ditanyakan ke kita tangen dari 75 derajat. Kita tahu kalau tangen 75 derajat itu untuk sudutnya 75 derajat bukan sudut istimewa. Tapi tetap bisa kita cari secara eksak dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut ini. Tangen 75 derajat. Untuk 75 derajat boleh kita katakan itu sebagai 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi menanyakan tangen 75 derajat sama dengan menanyakan berapakah tangen 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus tangen. Alfanya 45 derajat, betanya 30 derajat. Berarti tangen 75 derajat sama dengan tangen 45 derajat ditambah tangen 30 derajat per 1 dikurang tangen 45 derajat dikali tangen 30 derajat. Tangen 45 derajat itu 1. Tangen 30 derajat itu 1/3 akar 3. Per 1 kurang masuk nilai yang tadi itu. Ada 1, ada 1/3 akar 3. Apa sebab? Karena tangen 45 derajat 1, tangen 30 derajat 1/3 akar 3. Sekarang tinggal menyederhanakan. 1 boleh kita artikan sebagai 3/3. 1/3 akar 3 boleh kita artikan sebagai akar 3/3. Udah sama penyebutnya, boleh penyebut ditulis sekali saja. 1 kali 1/3 akar 3, 1/3 akar 3. Jadi boleh kita tulis sama kayak yang tadi itu, ini menjadi 3/3 dikurang akar 3/3. Karena udah sama penyebutnya, boleh ditulis sekali saja. Jadi bisa kita buat menjadi 3 tambah akar 3/3 dikurang akar 3. 3-nya dicoret.
karena sudah sama. 3 tambah akar 3 per 3 kurang akar 3. Jadi tangen 75 derajat itu sama dengan 3 tambah akar 3 per 3 kurang akar 3. Tidak sulit kan? Ya, tidak sulit. Kita lanjut ke soal nomor yang kedua. Soal nomor kedua adalah soal UN tahun 2008. Ya, kita kerjakan bersama. Ditanyakan ke kita, berapakah cos A kurang B? Cos A kurang B itu sama dengan kosinus A kali kosinus B. Karena di ruas kiri kurang, maka di sini tambah. Tambah sin A dikali sin B. Kita butuh cos A, kita juga butuh cos B. Ya, untuk mendapatkannya, gambarkan segitiga. Ini untuk segitiga yang memuat sudut A, ini segitiga yang memuat sudut B. Diketahui sinus A 4/5. Siku-sikunya di sini. Sinus A itu 4/5. Sinus itu bagian depan dibandingkan dengan miring. Berarti kalau seandainya di sini sudut A, maka sisi yang ini panjangnya 4, sisi yang ini panjangnya 5. Berdasarkan Pitagoras, ini bisa kita cari, berarti 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kita dapatkan 3 setelah diakarkan. Itu untuk sinus A. Itu artinya kalau kita butuh cos A itu akan sama dengan 3/5. Masalah tanda untuk sudut A positif. Kenapa positif? Karena diketahui di soal dia sudut lancip. Jadi kuadran pertama berarti. Kemudian kita ke segitiga yang kedua yang memuat sudut B. Diketahui kalau sinus B 7/25. Sama kayak yang tadi itu. Sinus itu bagian depan dibandingkan dengan bagian miring. Jadi ketika ini panjangnya 7, maka ini panjangnya akan 25. Kemudian sisi yang satunya lagi bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Berarti akar dari 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Kita dapatkan berapa? Akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Bisa itu kita buat berdasarkan sifat aljabar. Biar nggak berhadapan dengan bilangan yang besar. Menjadi seperti ini. 25 ditambah 7. 25 dikurang 7. Kita dapat 32. 25 tambah 7, 32. 25 dikurang 7, kita dapatkan 18. Jadi kita dapat akar 32, akar 18. 32 itu boleh kita bilang sebagai 4 kali 8. 18 itu boleh kita bilang sebagai 6 kali 3 atau 2 kali 3 kali 3. Jadi kita dapatkan menjadi 8 kali 8 kali 3 kali 3. Berarti akar 8 kuadrat kali akar 3 kuadrat. Kita dapatkan 24. Jadi sisi yang satunya lagi adalah 24. Itu artinya kalau kita butuh yang namanya cos B. Cos B akan sama dengan 24/25.
Bagaimana masalah tanda? Dia negatif. Kenapa negatif? Karena dia sudut tumpul. Karena dia berada di kuadran yang kedua. Itu artinya sudah bisa kita cari berapakah cos A kurang B. Tinggal masukin. Cos A kurang B itu akan sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Cos A 3/5, cos B negatif 24/25, sin A 4/5, sin B 7/25. Kita eksekusi. 5 kali 25, 125, sama penyebutnya, langsung sama dia 125. 3 kali negatif 24. Ya, negatif 3 kali 24, 72. 4 kali 7, 28. Negatif 72 dikurang 28, kita dapat berapa? Hasilnya negatif 72. Negatif 72 dikurang 28 sama dengan dapat 0, kemudian dapat 100. Negatif 100 per 125. Opsi seperti itu sudah ada. Opsinya adalah P. Ya, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga juga adalah soal UN tahun 2012. Diketahui sudut A ditambah sudut B sama dengan V/3. V itu kalau dibuat dalam derajat 180 derajat. Berarti 180 derajat per 3. 60 derajat. Berarti dia berada di kuadran pertama. Cos A cos B sama dengan 5/8. Maka cos A kurang B. Berdasarkan rumus jumlah dan selisih sudut, cos A kurang B itu adalah cos A kali cos B dikurang. Kurang menjadi tambah ya. Sin A kali sin B. Padahal cos A cos B sudah diketahui. Ini sudah diketahui. Sin A sin B kita membutuhkan ini. Nah, bagaimanakah mencari ini? Ya, tidak sulit kok. Kita kerjakan bersama. Dia sudah bilang kalau A tambah B itu sama dengan V/3. Kita arahkan dia cos. Kita cari hubungan yang diketahui dengan yang ditanyakan. Kita koskan kedua ruas. Cos A tambah B sama dengan cos V/3. Kita koskan kedua ruas. Cos A tambah B itu adalah cos A dikali cos B dikurang sin A kali sin B. Cos V/3 berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Padahal cos A cos B sudah diketahui. Berapa? Iya, 5/8. Sin A sin B sedang kita cari. Jadi kita bisa bilang kalau sin A sin B itu akan sama dengan 5/8 dikurang setengah. Samakan penyebutnya 5/8 dikurang 4/8. Kita dapat 1/8. Jadi soal yang tadi udah bisa kita eksekusi. Tinggal masukin ke rumus. Maka cos A kurang B. Masuk kosinus A kosinus B. 5/8. Kurang menjadi tambah. Masuk sin A sin B. Masuk 1/8. Kita dapat 5/8 ditambah 1/8 dapat 6/8. Disederhanakan sama-sama dibagi 2 dapat 3/4. Adakah opsi 3/4?
Yes, ada. Jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian perjumpaan kita buat hari ini. Harapan saya kamu mengulang-ulang. Kalau ada soal latihan yang relevan, silahkan kerjakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dukung channel saya dengan like dan subscribe. Terima kasih.